Wait. Kalau kalian mikir ini adalah video untuk film, kalian salah. Perkenalkan, nama aku Vilkan Fitistia Zain dengan NIM 811421428 dari Rambal 9. Di sini aku akan menjelaskan kepada kalian semua mengenai hukum internasional. Apa sih hukum internasional itu? Menurut Bapak Muhtar Kusumaatmadja, hukum internasional adalah seperangkat aturan atau kaidah atau norma-norma atau asas-asas yang berkaitan dengan permasalahan lintas negara, baik negara lain dengan negara itu sendiri ataupun negara dengan hukum-hukum yang lainnya. Lalu apa saja ya subjek-subjek di hukum internasional itu? Salah satu subjek hukum internasional yang pertama adalah negara. Negara adalah subjek hukum internasional yang penuh. Menurut Konvensi Montevideo tahun 1949, kualifikasi negara sebagai subjek hukum internasional adalah yang pertama, negara memiliki penduduk yang tetap. Yang kedua, negara memiliki wilayah-wilayahnya yang tertentu. Yang ketiga, negara memiliki pemerintahan yang berdaulat. Dan yang terakhir, negara memiliki kemampuan untuk berhubungan dengan negara yang lainnya. Subjek hukum internasional yang kedua adalah organisasi internasional. Dalam organisasi internasional dapat dibagi menjadi 3 kategori. Kategori pertama merupakan organisasi internasional dengan beranggotakan secara global namun bersifat secara umum. Organisasi tersebut ialah PBB. Organisasi kedua merupakan organisasi yang beranggotakan global pula namun bersifat secara spesifik. Organisasi ini dapat berupa macam-macam. Salah satunya adalah WHO, IMF, World Bank, dan lain sebagainya. Organisasi ketiga merupakan organisasi yang beranggotakan regional dengan maksud dan bersifat secara global atau umum. Organisasi ini salah satu contohnya adalah ASEAN. Subjek hukum internasional yang ketiga adalah Palang Merah Internasional. Palang Merah Internasional ini berlokasi di Jenewa dan memiliki ruang lingkup yang terbatas. Namun, Palang Merah Internasional ini diakui sebagai salah satu subjek hukum internasional karena mempunyai misi kepada kemanusiaan. Dan juga, Palang Merah Internasional ini merupakan organisasi yang independen dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun. Yang keempat adalah Tata Suci Vatikan. Vatikan adalah subjek hukum internasional karena diakui oleh negara-negara di dunia dan menjadi pihak pada perjanjian-perjanjian internasional dan anggota pada beberapa organisasi internasional. Hal tersebut terjadi setelah diadakannya perjanjian antara Italia dengan Tata Suci pada tanggal 11 Februari tahun 1929 yang mengembalikan sebidang tanah Roma kepada Tata Suci dan memungkinkan didirikannya negara Vatikan. Dengan perjanjian itu sekaligus dibentuk dan diakui. Subjek hukum yang kelima ialah pemberontak. Pemberontak menurut hukum perang merupakan suatu kelompok yang telah terorganisir dan memiliki wilayah tertentu yang mana wilayah tersebut dapat dikuasai dan telah memiliki suatu sistem ekonomi, politik, dan sosial dan memiliki kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara yang lain. Dan juga wilayah yang dimiliki tersebut merupakan wilayah yang dikuasainya. Yang terakhir adalah individu. Manusia merupakan salah satu subjek hukum internasional yang tak kalah pentingnya. Menurut Bapak Muhtar Kusumaatmadja, dalam perjanjian Versailles tahun 1999, manusia atau individu merupakan salah satu subjek hukum internasional yang penting. Nah, demikian adalah penjelasan mengenai subjek-subjek hukum internasional. Terima kasih sudah menonton. Jalan-jalan ke Gunung Lawu. Terima kasih dan see you.